Eh, salam, salam sehat buat kita semua. Pada hari ini, saya akan membawakan presentasi dengan topik strategi membangun negara di bidang pariwisata. Namun, sebelum masuk pada topik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan semua, nama saya Jason Wong, biasa dipanggil Jason, dan merupakan mahasiswa dari Politeknik Kalteks Riau. Saat ini sedang menginjakkan kaki di kelas 2 dan berada pada semester 3 di Politeknik Kalteks Riau sebagai mahasiswa jurusan Sistem Informasi. Sebelumnya, izin juga untuk memperkenalkan dosen pengampu saya di mata kuliah kewarganegaraan ini, yaitu Pak Jufri Hardianto Zulfan, SH, MH, yang telah membantu saya dalam memilih topik strategi membangun negara di bidang yang sekiranya saya pahami, yaitu bidang pariwisata. Baiklah, sekarang saya akan masuk pada pembahasan mengenai strategi membangun negara di bidang pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan suatu negara. Kegiatan pariwisata mencakup berbagai aspek nih, masuk wisata alam, eh, budaya, sejarah, dan rekreatif. Di Indonesia sendiri, sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mempromosikan keanekaragaman alam dan budaya yang kaya. Oleh karena itu, eh, pada presentasi kali ini, saya akan mengulas latar belakang strategi membangun negara di bidang pariwisata Indonesia. Nah, sebagai salah satu sektor unggulan dalam perekonomian, pariwisata memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah wisatawan domestik dan internasional berdampak positif pada pendapatan nasional, perluasan lapangan kerja, serta pertumbuhan sektor-sektor terkait seperti transportasi, perhotelan, dan juga kuliner. Pariwisata juga memiliki dampak sosial dan budaya yang signifikan. Hal ini mencakup pelestarian budaya, pengembangan komunitas lokal, dan promosi toleransi lintas budaya. Melalui pariwisata, masyarakat juga dapat mempertahankan tradisi dan juga memperoleh penghasilan, misalnya kayak penghasilan tambahan. Adapun tujuan dari pembahasan materi kali ini adalah yang pertama itu menjelaskan pentingnya pariwisata dalam pembangunan negara. Kemudian kedua, mengidentifikasi strategi yang efektif dalam pembangunan strategi negara pada bidang pariwisata. Kemudian menganalisis dampak-dampak yang dihasilkan pada strategi. Kemudian yang keempat itu menganalisis tantangan dan kendala yang harus dilalui. Kemudian yang kelima itu mendorong kesadaran setiap masyarakat Indonesia bahwa strategi membangun negara adalah hal penting. Nah, pertama, akan kita bahas mengenai strategi membangun negara Indonesia pada bidang pariwisata. Nah, itu pertama ada peningkatan infrastruktur wisata, misal untuk bandara, pelabuhan, dan transportasi umum di sekitar daerah wisata. Kemudian pengembangan kawasan pariwisata, misal pemerintah nih harus mendorong investasi swasta dalam pembangunan seperti resort, hotel, atau fasilitas wisata lainnya. Kemudian ada pelatihan dan pendidikan industri pariwisata. Misal pelatihan itu ditujukan untuk pelaku industri, yaitu orang yang bekerja, misal bekerja sebagai pemandu wisata ataupun pelayan hotel.
Kemudian ada pelestarian lingkungan dan budaya. Eh, Pada pelestarian lingkungan dan budaya ini, pariwisata tentunya menjadi kunci. Pelestarian alam, budaya, dan warisan sejarah juga harus menjadi prioritas. Kemudian ada kerjasama internasional, di mana pemerintah harus menjadi kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk promosi pariwisatanya. Kemudian ada pemanfaatan teknologi, misal seperti pemanfaatan teknologi digital, misal mempromosikan wisatanya lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan mungkin masih banyak lagi. Kemudian ada pemberdayaan komunitas lokal, eh, yaitu melibatkan komunitas-komunitas tertentu dalam pengembangan pariwisata untuk menciptakan lapangan kerja dan juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata. Nah, kemudian ada juga pengukuran kinerja dan evaluasi, di mana eh, pemerintah harus eh, secara rutin mengukur kinerja pada sektor pariwisata. Eh, Hal itu mencakup jumlah kunjungan, pendapatan, dan dampak sosial. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, tentunya eh, strategi membangun negara ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi. Nah, yang pertama itu berdasarkan dari kepemimpinan yang kuat dari pemerintahan yang mampu memberikan visi jangka panjang dan komitmen untuk melaksanakan strategi pariwisata nasional. Dan tentunya itu akan membentuk suatu konsistensi yang berkelanjutan, serta akan ada yang namanya keselarasan antara tujuan pariwisata dan tujuan pembangunan nasional dalam jangka panjang. Nah, kemudian ada koordinasi antar sektor juga menjadi faktor penting. Nah, misal implementasi strategi pariwisata yang melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah, serta sektor swasta dan masyarakat lokal. Kerjasama antara keempat itu tentunya akan membuat eh, faktor-faktor tersebut menjadi lebih bagus lagi. Yang terakhir, pemanfaatan teknologi dan data untuk pengelolaan memanfaatkan teknologi dan pengelolaan eh, pemanfaatan teknologi dan pengelolaan destinasi wisata dan juga promosi tentunya juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya pembangunan. Nah, kemudian ada cara pariwisata dapat menjadi kunci utama dalam strategi pembangunan, yaitu pariwisata. Yang pertama itu pariwisata memiliki potensi untuk diversifikasi ekonomi dengan menciptakan peluang lapangan kerja, merangsang pertumbuhan sektor lain seperti transportasi, perhotelan, dan perdagangan. Eh, Kemudian, pariwisata juga dapat mempromosikan pelestarian lingkungan dan budaya dengan fokus pengelolaan yang berkelanjutan sehingga dapat memastikan pelestarian alam budaya dan warisan sejarahnya. Kemudian yang ketiga, pariwisata dapat memperkuat pemahaman lintas budaya dan toleransi. Seperti misalnya kayak yang di Bali, di mana ada penampilan tari kecak untuk para turis. Di sana mereka para turis memiliki kesempatan untuk belajar tentang budaya dan nilai-nilai yang berbeda, yang kemudian dapat mempromosikan pemahaman perdamaian dan kerjasama internasional. Kemudian ada
Kemudian ada evaluasi dan pemantauan strategi pariwisata dapat meningkatkan kualitas sistem pariwisata dan dampaknya pada pembangunan negara. Nah, evaluasi ini memiliki peran yang krusial dan tentunya sangat penting dalam meningkatkan kualitas sistem pariwisata dan dampaknya pada pembangunan negara. Melalui evaluasi, pemerintahan dapat mengukur eh, sebagus apa strategi pariwisata yang berjalan, apakah sudah sesuai rencana dan tujuan atau tidak. Evaluasi ini mencakup jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan yang dihasilkan, pengaruh sosial dan budaya, serta dampak lingkungan. Dari hasil evaluasi tersebut akan memberikan pengalaman yang bagus terkait kualitas sistem pariwisata yang kemudian dapat ditingkatkan lagi lebih baik sesuai dengan perkembangan pasar dan kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian ada aspek-aspek budaya, budaya, sosial, dan politik dalam strategi pembangunan tersebut. Nah, aspek budaya mempengaruhi bagaimana promosi pariwisata dan pengembangannya secara berkelanjutan tanpa merusak nilai-nilai budaya yang ada. Dan kemudian ada aspek sosial memainkan peran dalam strategi pariwisata. Nah, dampak sosial ini termasuk pemberian lapangan kerja kepada masyarakat setempat, kemudian yang kemudian nantinya dapat membantu mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Di sisi politik sendiri, ada kebijakan pemerintah yang memiliki dampak besar pada implementasi strategi pariwisata. Eh, Kebijakan yang mendukung investasi, regulasi yang jelas, serta keterlibatan sektor swasta dapat meningkatkan potensi pariwisata. Nah, secara keseluruhan dari aspek-aspek tersebut, dari menganalisis dan memahami aspek-aspek ini, dapat menjadi langkah awal yang penting dalam merancang strategi pariwisata yang sukses dan berkelanjutan. Nah, kesimpulannya, dari presentasi yang saya bawakan ini, eh, saya memahami bahwa strategi membangun negara ini, terutama di bidang pariwisata, memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan suatu negara. Pariwisata juga memiliki potensi yang untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mempromosikan pelestarian budaya dan lingkungan. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pendekatan yang berkelanjutan dengan fokus pada pelestarian sumber daya alam dan budaya, kualitas layanan, pengembangan berbagai jenis pariwisata. Nah, evaluasi dan pemantauan tentunya juga penting dan harus dicermati untuk memastikan bahwa strategi tersebut berjalan sesuai rencana dan dapat disesuaikan dengan perubahan dalam tren pariwisata dan kebutuhan masyarakat saat ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.